Oke, ketemu lagi dengan gua Nandi Wijaya dengan NIM 2015-652. Gua orang terakhir dari tim YOI. Sekarang mempresentasi tentang komputer. Bab lalu kita sudah mempelajari tentang bagaimana membuat sistem informasi, dan itu sudah tergolong sulit. Mengapa dibilang sulit? Karena survei membuktikan 70% itu mengatakan sistem informasi yang dibuat itu gagal karena kurangnya pematangan pembuatannya, dan hanya 30% saja yang berhasil. Nah, mengapa orang-orang juga tidak senang dibuatkan sistem informasi? Karena kebanyakan akan menjadi transparan organisasi tersebut. Oleh karena masalah itu bisa diminimalisirkan dengan cara kita beli saja. Contohnya, kita beli Mio. Nah, kalau kita beli itu harganya akan sedikit lebih mahal. Nah, karena itu muncullah cara yang lebih baik lagi, yaitu menyewa. Karena dengan menyewa kita dapat menghemat biaya kita dan menjadi lebih murah. Nah, karena menyewa itu, jadi muncullah istilah cloud computing, yaitu mendapatkan sistem informasi dengan cara menyewa. Cloud computing itu dibangun oleh IT company yang bertugas untuk menyediakan jasa seperti aplikasi, server, jaringan, dan jasa, dan lain-lainnya juga. Nah, setelah itu untuk melindungi kita sebagai pemakai atau konsumen daripada cloud computing ini, kita diberikan juga surat perjanjian yang akan melindungi kita jika data-data kita tersebar ke internet secara luas. Maka dari itu surat perjanjian itu harus kita jaga dengan baik dan harus kita isi dengan benar, karena itu sebagai pegangan kita jika terjadi masalah. Cloud computing itu muncul karena perusahaan-perusahaan sudah mulai menyadari kalau ingin maju maka harus memiliki sistem yang maju pula. Nah, karena dari itulah cloud computing mulai muncul dan mulai berkembang karena perusahaan sudah memerlukan jasa, aplikasi, server, dan lain-lain dengan cara menyewa. Kita analogikan seperti minum susu. Jika kita ingin minum susu, kita tidak perlu membeli sapinya, bukan? Kita hanya tinggal membeli susunya saja. Karena kalau kita memelihara sapinya itu akan membutuhkan biaya sangat banyak dan pemeliharaan sangat banyak juga. Oleh karena itu lebih baik kita membeli susunya saja. Itulah analoginya. Clouding itu diibaratkan sebagai awan, yaitu masuknya server-server ke dalam sebuah sistem informasi. Setelah itu ada juga computing yang berarti memperoleh sistem informasi dengan cara berbasis komputer. Nah, setelah itu kita akan masuk ke paradigma cloud computing. Sampai sekarang ini pengertian cloud computing itu masih terus berkembang sampai sekarang dan terus berevolusi. Dan contoh-contoh cloud computing itu seperti Google Drive, Google Doc, Gmail, dan lain-lain. Tidak semua sistem informasi itu termasuk ke dalam cloud computing. Ada beberapa kategorinya. Ini ada 5 kategori dasar, yaitu pertama, bahwa cloud computing itu kita seperti melayani diri kita sendiri, seperti Indomaret, kita mau apa, kita bisa ambil sendiri. Karakteristik yang kedua yaitu gampang dibuka di banyak media, misalnya di handphone, gadget lain-lainnya, dan lain-lainnya juga. Nah, setelah itu yang ketiga, bisa dipakai ramai-ramai dan bersama-sama. Jadi ketika saya di sini membuka, orang lain di tempat lain juga bisa membuka sistem informasi itu. Yang keempat, fleksibel, yaitu aplikasi itu bisa kita tambahkan dan bisa kita kurangkan secara mudah dan tidak banyak hambatannya. Setelah yang kelima, yaitu mudah dalam proses pembayarannya. Jadi ketika kita akan membayar langsung ditotal oleh penyedia atau IT company itu, jadi kita tinggal membayar dengan sangat mudahnya. Setelah tadi karakteristik dasar, sekarang untuk membedakan cloud computing juga ada 3 model layanan. Yang pertama adalah software, itu software apa saja yang termasuk dalam sistem informasi. Yang kedua adalah platform, yaitu kita menyewa sebuah sistem informasi yang dapat dikembangkan. Misalnya contohnya kita menggunakan PHP, yaitu sebuah bahasa pemrograman lah, yang kebanyakan kita juga nggak tahu, tapi gue tahu sih. Nah, setelah itu yang ketiga, yaitu layanan infrastruktur, yaitu kita seperti menyewa sistem informasi, tetapi sistem informasi itu kosong, jadi kita bisa memasukkan sendiri apa aja yang kita mau ke dalam sistem informasi tersebut. Mengetahui cloud computing itu ada 4 model penyebaran. Yang pertama private, yaitu sistem informasi itu dikelola oleh pihak ketiga atau organisasinya. Terus community cloud, yaitu berarti bisa dipakai rame-rame sistem informasi tersebut. Terus public ini maksudnya dipakai oleh organisasi besar. Dan terakhir lagi hybrid, yaitu bisa dipakai terbentuk dari beberapa awan atau cloud untuk kita. Benefit dan kekurangan dari cloud computing. Yang pertama, benefitnya adalah kita menghemat biaya. Berarti kita bisa menghemat uang kita
daripada kita membeli semua aplikasi sistem informasi tersebut. Selanjutnya kedua, kita bisa memilih sistem informasi apa saja yang kita inginkan. Jadi kita tidak harus membeli juga semuanya. Dan yang ketiga, kita tidak harus memiliki semuanya. Jadi kita lebih bisa menyewa saja. Cloud computing, kelemahannya adalah kita wajib harus memiliki internet. Jika internetnya putus, maka kita tidak bisa melakukan sama sekali cloud computing. Yang kedua, juga kita sangat bergantung pada penyedia aplikasi. Jika penyedia aplikasinya bagus, kita akan bagus juga. Kalau dia jelek atau dia jarang backup atau lain-lainnya, maka kita juga akan mendapatkan imbasnya. Itu sekian presentasi saya tentang cloud computing. Sekian dan terima kasih. Rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I